Lepaskan semua pakaianku. Berputarlah, pegang yang baik. 10 gadis cantik jelita ditaipu oleh penculik dan dibawa ke pabrik batu bata ilegal untuk bekerja. Penculik melihat adegan ini langsung bergembira ria, memikirkan bahwa kali ini bisa meraup untung besar. Namun, dia tidak tahu nasib baiknya segera berakhir. Karena di antara kelompok gadis ini, salah satu dari mereka adalah penyamar yang diatur oleh polisi. Ternyata, beberapa hari yang lalu, polisi menerima laporan yang menyatakan bahwa di lokasi kejadian ditemukan mayat seorang wanita. Dan korban bukan orang lain, melainkan kakak dari seorang polisi wanita. Ketika mengetahui bahwa kakaknya tewas tragis di tangan penculik di pabrik batu bata ilegal, dia segera mengajukan kepada atasannya untuk menjadi penyamar, ingin menyelidiki berbagai bukti kejahatan penculik, untuk menyeret mereka ke pengadilan. Namun, atasan tidak setuju gadis itu mengambil risiko ini, karena kelompok penculik itu adalah penjahat yang tidak takut mati. Namun, gadis itu tidak ingin melewatkan kesempatan yang berharga ini. Bagaimanapun juga, dia harus menangkap sekelompok penjahat yang sangat keji ini, menyeret ke pengadilan. Begitulah, gadis itu setelah melalui penyamaran, berhasil menyelinap ke dalam pabrik batu bata ilegal. Dengan teliti, dia segera menyadari keanehan tempat ini. Para pekerja jelas melakukan pekerjaan yang paling kotor dan berat, tetapi semua orang berpakaian bersih. Hal ini membuatnya semakin waspada. Dan tepat pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba memanggilnya. Ternyata dia adalah teman satu desa yang memperkenalkan gadis itu untuk masuk. Begitu mereka bertemu, dia dengan antusias menyambut gadis itu ke dalam asrama. Asramaku agak tua. Jangan kau anggap remeh ya. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku keluar memang untuk mencari uang. Yang penting ada tempat tinggal. Di mana tinggal tidak menjadi masalah. Baiklah, silakan minum air. Nanti aku ambilkan selimut untukmu. Kamu istirahat saja di sini dulu. Hezi, sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Belum sampai beberapa tahun. Baiklah, kamu istirahat saja. Melihat adegan ini, gadis itu tidak curiga. Dia justru berbalik mengambil sebuah cup untukmu. Ayo daftar sekarang. Tadi, apakah ada yang berdiri di depan pintu kamarku? Tidak ada. Kenapa masih terdiam? Jika tidak segera pergi, orang lain akan merebutnya. Kamu pergi dulu saja. Saya hampir selesai beres-beres di sini. Saya segera menyusul. Ayo cepatlah. Aku menunggumu di luar. Liang, pengawas Liang. Saya sebelumnya sudah memberitahu Anda. Ini adalah teman kampung saya, Wen Tian. Anda lihat, bisa mencari pekerjaan yang lebih ringan. Oh si Alan, maaf, pengawas Liang. Saya hanya terlalu emosional. Tidak bisa menahan diri, kualitas tinggi. Begitu dia berkata, terlihat sekelompok gadis-gadis muda yang cantik jelita dibawa masuk. Melihat pemandangan ini, pria itu seketika menjadi tidak jujur. Tangan-tangannya terus mengeruk keuntungan dari mereka. Seorang wanita di samping mengingatkan pria itu. Dan juga gadis yang memperkenalkan diri sendiri. Melihat keadaan ini, pria itu lalu meminta gadis itu untuk berdiri bersama mereka. Segera setelah itu, dia meminta semua orang untuk melepas pakaian mereka. Dia ingin melakukan pemeriksaan rutin. Kaki tangan di sekitarnya mendengar hal ini tanpa ragu. Segera mengambil tongkat dan berdiri di satu sisi. Gadis-gadis juga terkejut oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Apakah kalian terluka atau tidak? Saya datang ke sini juga lewat sini. Ayo kamu antri saja. Aku menunggumu di luar. Pria-pria melihat gadis-gadis. Seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata mereka sendiri. Mereka juga marah. Jika Yang Yan dan timnya tidak mau melepas baju dengan ragu-ragu. Jangan salahkan diri sendiri karena tidak sopan. Melihat adegan ini, semua orang hanya bisa patuh melepas jaket mereka. Kemudian mereka berbalik menunggu pria untuk memeriksa. Namun, satu-satunya gadis di kerumunan tidak berbalik. Seketika menarik perhatian pria. Dia bahkan berpikir gadis ini sedang bermain dengan suasana yang berbeda. Sambil berbicara, dia langsung menerjang tubuh gadis itu. Dan alasan gadis itu tidak berbalik. Semua itu karena kamera masih ada di saku. Untuk mencegah dia terungkap, terpaksa mendorong pria itu menjauh. Apa yang tersembunyi di baliknya? Keluarkan untukku. Saya menyentuhnya sendiri. Sebentar lagi, barang bukti akan ditemukan. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan ini. Bagaimana dengan segala sesuatunya? Saya sudah bilang saya tidak punya. Kamu pasti menyembunyi juga membuatnya menghilangkan keraguan. Siap untuk membawa gadis itu ke tempat lain. Pria itu segera Aku biarkan kamu keluar. Ngapain meributkan ini? Keluar. Cukup berisi ya. Menyembunyikan apa? Cukup. Apa kau masih merasa belum cukup memalukan? Pemilik pabrik, ditemukan. Aku sudah tahu kau ada masalah.
Kau bersekongkol dengan dia, kan? Kamera, kau adalah polisi. Perempuan brengsek, kepala anjing. Maka hari ini aku akan mematahkanmu. Kamera. Kenapa? Ekor rubah, selama dia telah memotret hal-hal yang seharusnya tidak dipotret, maka kamu harus menerima. Buktiku. Tidak. Pemilik pabrik batu bata ilegal. Menurut pandanganku, kotak ini tidak berani bertanggung jawab dengan Wen Tian. Maka kita lebih baik membutuh daripada membiarkan hidup. Bagus. Dan juga, aku selalu merasa, gadis kecil ini ada masalah. Baiknya kita tidak setengah-setengah. Bantulah dia. Dan juga, kotak ini juga pasti tidak akan terhindar dari masalah ini. Tidak. Aku akan membukanya sekarang. Halo, sekarang saya pergi ke lokasi baru untuk bekerja. Ini adalah pekerjaan pertamaku. Aku pasti akan berusaha dengan baik. Lihat. Meskipun kali ini harus percaya, kan? Pemilik pabrik batu bata ilegal. Meskipun tidak ada apa-apa dalam kamera ini, tetapi aku tetap merasa bisa. Lebih baik kita tutup beberapa hari. Lepaskan dia. Bukan, pemilik pabrik. Saya tidak mengerti apa yang saya katakan. Bukan, pemilik pabrik. Pemilik pabrik, kita terhadap orang luar tetap perlu berhati-hati. Bagaimanapun juga kita menjalankan bisnis besar. Ceroboh. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Kalian berdua, pergi ambil barang-barang Bai Jie dan Wen Ting. Ambil semuanya ke sini. Jika ada masalah, maka kita akan memukul mereka berdua. Sudah, di rumah Riot ini bisa terlihat hingga ke bawah. Apa sih yang bisa ada? Mau pergi atau tidak? Orang di atas menunggu, cepatlah. Kakak, aku pasti akan membalas untukmu. Begitu ramai ya, Saudara Li, di manakah jungimu? Foto ini siapa? Aku tahu, itu saudara perempuan Wen Tian. Diam. Kamu bilang, itu saudara perempuanku, Wen Yue. Lalu, orang tuamu, kenapa foto ini? Orang tua sudah meninggal sejak lama. Saya tinggal dengan saudara perempuan saya. Lalu, kenapa kamu tidak pergi menemui saudara perempuanmu, malah datang ke desa, di tempat kami ini, mencari kamu yang dari kampung yang sama? Sudah mati. Dia dibunuh secara brutal. Apakah jawaban ini memuaskanmu? Apakah pelakunya sudah ditangkap? Saat itu, dia memiliki 18 kepala.